Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2024 akan segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara memperingati Hari Dinas telah siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan naskah Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Pembacaan naskah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepala Sekolah SDN Pagar 2, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha dan BPSD, serta anak-anakku semuanya mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada pemimpin kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan gelap menuju ke jalan yang terang benderang. Anak-anak, tidak banyak yang akan saya sampaikan karena matahari sudah mulai meninggi. Hari ini kalian dikumpulkan tidak seperti biasanya. Biasanya setiap hari Senin kalian memakai seragam merah dan putih. Kali ini adalah hari yang istimewa, hari spesial buat kita semua, karena pada hari ini kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang seharusnya diperingati pada tanggal 2 Mei, tetapi karena pada saat itu masih ada sesuatu hal, maka peringatan Hari Pendidikan Nasional baru bisa kita peringati pada hari ini. Ada pepatah bilang lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Anak-anak, saya hanya akan bercerita tentang kenapa sih pada tanggal 2 Mei disebut sebagai Hari Pendidikan Nasional, karena pada saat itulah lahir seorang tokoh yang bernama Ki Hajar Dewantara, tepatnya pada tanggal 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara ini lahir dari keluarga ningrat. Pada saat lahir beliau diberi nama Suwardi Suryaningrat, Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Kenapa? Karena beliau ini keturunan ningrat. Namun walaupun beliau ini keturunan ningrat, tetapi dia ingin menanggalkan keningratannya dan ingin menjadi seorang pribumi seperti halayak umum. Ini Ki Hajar Dewantara. Kenapa kok Ki Hajar Dewantara kepingin menanggalkan keningratannya? Nah, ceritanya adalah pada saat itu negara kita sedang dijajah oleh penjajah, yaitu Belanda. Tangan paksa terjadi di mana-mana. Banyak sekali kritik pedas terhadap tangan paksa, sehingga pada saat itu Belanda mendirikan sebuah politik etis atau politik balas budi, ya, yang mana Belanda harus membalas jasa-jasanya bangsa Indonesia, terutama di bidang pendidikan, ya. Tetapi pelaksanaannya ternyata menyimpang dari apa yang diteruskan, sehingga pada saat itu Suwardi yang mendapatkan pendidikan, karena tidak semuanya bisa memperoleh pendidikan, hanya golongan ningrat yang bisa sekolah. Dan pada saat itu Ki Hajar Dewantara ini mendapat kesempatan sekolah di ELS, ya. Ini sekolah khusus untuk orang Eropa selama 7 tahun. Setelah 7 tahun Ki Hajar Dewantara sekolah lagi di Sofia, sekolah kedokteran, namun tidak sampai lanjut. Kenapa? Karena beliau ini mengalami atau sedang menderita penyakit, sehingga tidak bisa menjadi dokter, ya. Tetapi cita-citanya tidak sampai di situ, diteruskan. Akhirnya melihat penderitaan rakyat yang begitu panjang, sangat menderita sekali, maka Ki Hajar Dewantara ingin bangsa Indonesia itu tidak terpuruk dalam kebodohan. Maka Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah sekolah yang disebut Taman Siswa. Singkat saja karena waktunya terik, ya. Sehingga mendirikan sebuah sekolah yang bernama Taman Siswa. Taman Siswa ini boleh untuk siapa saja. Dulu sekolah hanya untuk ningrat, sama seperti ketika saya bercerita Ibu kita Kartini, ya. Tapi ini Ki Hajar Dewantara setelah mendirikan Taman Siswa dengan slogannya Ing Ngarsa Sumpulodo Ing Madya Mangunkarsa Tukuri Handayani. Tukuri Handayani ini yang ada di logonya
Ahlul Aliyan itu ada Tukuri Handayani. Apa sih artinya? Yang depan itu harus bisa memimpin, yang tengah harus mengeluarkan ide atau pendapat, dan yang terakhir yang belakang sendiri harus mendukung. Itu slogan Tukuri Handayani yang dikeluarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya banyak cerita tentang Ki Hajar Dewantara, tetapi nanti saya lanjut ketika di kelas 6 ya. Jadi yang kelas 1 5 tahun lagi baru saya ceritakan tentang Ki Hajar Dewantara. Untuk kelas 2 berarti 4 tahun lagi dan seterusnya ya. Karena ini terlalu terik, tidak cukup untuk 1 jam. Saya kasihan sama kalian. Jadi itu saja, sehingga sampai sekarang ini pendidikan bebas. Bahkan ada wajib belajar 12 tahun. 12 tahun minimal di sekolah SMA. SMA banyak yang nganggur, apalagi SD. Jadi kalian harus sekolah minimal sekolah SMA, apalagi sampai perguruan tinggi. Biaya sekolah sekarang lebih murah dari zaman dulu. Karena yang mencetuskan ini adalah Ki Hajar Dewantara, maka pada tanggal lahirnya inilah disebut sebagai Hari Pendidikan Nasional. Untuk apa? Untuk mengingat jasa-jasa beliau yang telah mendirikan sekolah pertama kali di Indonesia. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Mars Wajib Belajar. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang tak pandang sayang, kami bersyukur atas kasih sayang-Mu yang terus kami raih. Engkau curahkan ilmu melalui tuntunan guru yang tak pernah henti, berjuang mendidik anak bangsa tanpa pamrih. Walau sedikit dari kami yang terucap terima kasih. Ya Allah, Zat yang mewahyukan Iqra dalam dada Sayyidul Anbiya, pada hari ini yang penuh bahagia di tanah bumi pertiwi yang kami cintai, kami tundukkan kepala dan hati dan jiwa memohon kepada Engkau yang Maha Kuasa. Engkau lindungi guru kami tercinta, karena mereka adalah pelita penerang dalam berita. Ya Allah, Zat yang alim dan bijaksana, dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2024, kami ingin menyampaikan apresiasi untuk mereka dengan doa dan harapan terbaik untuk hidup dan kehidupannya, karena dengan bahasa cintanya kami dapat mengenal huruf dan angka. Allahumma ij'al jam'ana jam'an maghfuran mubarakah wa tafarruqana tafarruqan marhuman ma'sumah. Allahumma ij'al auladana wa talamidana wa ahlana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna min ahli
bisyarri wa ahli tauhid. Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin wa ansur syara'ahu wa ukala'ahu wa asyakirahu ila yaumiddin. Waktu bisalamata wal afiyata alaina wal husat wal musafirin wal mukimin fi barrika wa bahrika min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara memperingati Hari Dinas telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pimpinan barisan yang paling kanan. Pemimpin upacara meninggalkan